Dalam 1 tahun kepemimpinan Bapak Presiden, kami telah menertibkan PPPH nakal seluas 1,5 juta. Selanjutnya tentang penegakan hukum, sekali lagi kami tadi sudah rapat Bapak Presiden di Satgas PKH, akan berproses, sudah diidentifikasi di 3 tempat, terutama tentang asal kayu yang hanyut, yang menjadi concern publik. Sudah ada catatan berapa perusahaan di 3 provinsi tersebut, namun nanti tentu secara hukum nanti akan berproses baik melalui kepolisian, melalui tentu dengan koordinasi dengan Satgas PKH seperti yang tadi disepakati. Kalau Anda perlu bantuan personel untuk investigasi, minta saja nanti ke KL lain, ya. Minta mungkin bantuan Polri, TNI, atau KL lain. Sekali lagi, siapa yang melanggar, kita langsung tindak, kita cabut, sebagaimana yang kemarin kita sudah bicarakan. Segera diverifikasi, diperiksa, diaudit semua perusahaan yang memegang konsesi yang tidak mentaati peraturan itu ditindak, ya, dilihat seberapa besar pelanggarannya dan itu dicabut. Surprise begitu ya, saya tidak mengira sebesar ini. Mohon maaf Pak Bupati, baru kali ini. Bukan berarti kami tidak peduli begitu. Ya mungkin karena Pak Agus, Pak Yana Mora ini nggak mau terlalu membebani pikiran, jadi masih semangat terus begitu beliau. Artinya logistik dan segala macamnya masih tercover. Nah kami tentu saja hadir di Tapanuli Utara ini, hadir di Tapanuli ini untuk membantu seluruh masyarakat. Tidak ada bedanya apakah itu utara, selatan, Sibolga, Mandailing, Natal, itu sama semua bagi kami dan tidak melihat suku, agama, ras dan sebagainya. Jadi memang kami turun kekuatan penuh. Di sini Pak Yana Mora, Pak Agus Marsanto ini sebagai perpanjangan tangan kita ya, untuk membantu semuanya. Saya membuka posko di Bandara Silangit, posko pendampingan nasional kepada pemerintah daerah. Tentu saja tetap saja ini yang menjadi komandan adalah para kepala daerah, tapi kami akan mendampingi secara langsung dan terus-menerus. Status bencana nasional yang pernah ditetapkan oleh Indonesia itu kan COVID-19 gitu. Sementara bencana-bencana yang sama itu apa? Tsunami 2004, hanya 2 itu yang bencana nasional. Sementara setelah itu banyak bencana, gempa Palu, gempa NTB, kemudian gempa Cianjur. Mungkin skala korban, kemudian juga kesulitan akses, ya rekan-rekan media bisa bandingkan aja dengan yang kejadian sekarang ini. Ya. Memang kemarin kelihatannya mencekam ya, karena kan berseliweran di media sosial, nggak bisa ketemu apa, tapi begitu sampai ke sini sekarang, begitu rekan media tadi hadir di lokasi kemudian tidak hujan, coba di Sumatera Utara yang kemarin kelihatannya mencekam kan sekarang yang menjadi hal yang sangat serius tinggal Tapanuli di tengah. Yang lain kan relatif masyarakatnya kita lihat lah ya, jadi saya tidak perlu menyampaikan pendapat apakah perlu tidaknya bencana nasional atau daerah, tapi sekarang statusnya masih bencana daerah tingkat provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, beberapa hari ini saya keliling Aceh Tamiang, Langkat, Padang. Saya duduk di tenda pengungsian, ngobrol dengan para ibu yang kehilangan rumah, anak-anak yang belum bisa sekolah, bapak-bapak yang lahannya tertimbun oleh kayu dan lumpur. Setelah melihat langsung, rasanya sulit untuk menyebut ini sebagai bencana biasa yang bisa ditangani sendiri oleh daerah. Menurut saya kita sudah waktunya mengakui ini sebagai bencana nasional. Ini soal keberanian mengakui bahwa skala kerusakan dan penderitaan sekarang memang butuh kekuatan negara. Dengan status bencana nasional, pemerintah pusat punya ruang lebih besar untuk mengerahkan anggaran, personel, alat berat, dan program pemulihan tanpa ragu-ragu. Dan buat warga yang terdampak, apa bedanya? Kalau jadi bencana nasional statusnya, maka aliran logistik bisa lebih deras. Makanan, air bersih, obat-obatan, tenda, layanan kesehatan, sampai dukungan psikososial. Dan akses jalan yang putus.
Jadi untuk Das Batang Toru kita menghentikan 8 tadi, ke-8-nya tidak ada yang kecil, rata-rata 4.000 hektar dan seterusnya. Jadi kita mulai dari hutan tanaman industri karena dia merubah landscape, jadi yang ada pohon di replanting, itu hujannya akan semakin mempengaruhi yang jadi air permukaan. Kedua, suatu perusahaan pembangkit listrik tenaga air yang dia memotong lereng-lereng, itu namanya memotong landscape. Jadi itu pasti pengaruhnya cukup besar ya secara masuk pohon iya juga ya, Pak, dipotong gitu. Nah itu juga kita hentikan. Kemudian ada pabrik emas yang skala besar juga, meskipun dia proven, tetap kita hentikan untuk membuktikan bahwa dirinya tidak memperparah dari kondisi banjir tersebut. Ini yang untuk Sumatera Utara. Kemudian untuk Sumatera Barat kondisinya lain. Kita tidak melihat industri besar di sana. Hanya satu mungkin, yaitu pabrik semen. Itu juga membuka dengan mengikuti anjuran Mas Wapres yang bilang coba sering-sering menggunakan AI. Saya nanya ke AI, etis atau tidak kalau mantan presiden sudah bicara soal 2 periode untuk anaknya di tengah baru setahun menjabat dan masih banyak masalah bangsa. Kata ChatGPT, sebagai mantan presiden sekaligus ayah dari wakil presiden yang baru menjabat setahun, dukungan tersebut menimbulkan kesan kuat konflik kepentingan dan upaya melanggengkan dinasti politik, alih-alih menunjukkan sikap negarawan yang menjaga jarak demi memberi ruang evaluasi kinerja anak. Saya usia 25, Mbak. Saya yakin teman-teman sini usia juga sama-sama mirip-mirip. 19, 20, 21, 22, seterusnya. Kami ini nggak bicara soal pemilu, Mbak. Kami ini belum mau bicara soal pemilu. Kami ini lagi bicara soal masalah-masalah kebangsaan. Hari ini ada 4.700 lebih total keracunan makan bergizi gratis. Ada 900 teman-teman kami yang ditersangkakan seluruh Indonesia karena demonstrasi kemarin. Ada 7 juta pengangguran di Indonesia, 3 jutanya adalah usia 15-24 tahun. Ada lingkungan derusak, Raja Ampat yang beroperasi lagi tambangnya. Itu kami bicarakan, Mbak. Kami nggak mau dulu bicara soal pemilu. Wigo Marel 45. Belanja. Di sini kita mau belanja banyak buat korban banjir. Tadi kan kita minta tolong. Belanja di sini loh, belanja di sini. Belanja di sini. Kalian udah kalian usir kami masalah parkir aja di sini sebentar. Sebentar masalah parkir. Bentar dulu, kita juga tahu. Oke. Kita tahu. Ini udah sebarang. Ini kalau ya Allah deh. Parkir mobil saya di mana emang? di sini, Ya. barangnya dia nunggu loh, Bang. Ini nunggu, tengok itu Ini kan masih ada loh di sini kan. Masih ada, bukan lama-lama kali belanja. Ini korban untuk banjir dari Aceh loh. Kalian buru-buruin kami. Kita baru masuk loh padahal. Udah cepat-cepat kalian usir kami. Apa? Pelanggaran. Oh, muka saya tuh kayak gini loh, Bang. Muka saya kayak gini. Ini sana kayak gitu. Nggak mungkin saya dong plastik. Abang mau nengok abang. Iya. Terus gimana? Jadi ini Pak Wigo ya, Wigo Marel 45 ya. Aku tengokin gantinya tiba kita disuruh pergi hanya perkara mobil di situ. Udah jauh loh padahal mobil. Mobil kita padahal udah jauh.